Nusron, gimana komentarnya soal adu gagasan pertahanan dari mulai invasi tadi, ABS sampai ancaman yang nyata tadi di antara dua calon presiden? Rocky dulu aja deh. Rocky dulu. Rocky, gimana perspektif Anda? Gini ya, perang itu bukan soal dua negara, tapi dilibatkannya superpower, itu baru namanya perang. Jadi percuma kita ngukur kapasitas perang kita. Kalau superpower itu pada akhirnya menyeret kita dalam perang yang bukan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya terjadi eskalasi perang dagang di Tiongkok Selatan, dari perang dagang jadi perang terbuka itu, terus Amerika seret kita karena kita dianggap proksinya Cina tuh. Gak ada gunanya sistem pertahanan kita tuh. Yang kedua misalnya Pak Jokowi bilang ya drone-nya udah dipasang. Iya, drone itu atau radar itu untuk mengawasi. Kalau terawasi terus mau di-attack pakai apa kalau alutsistanya nggak ada itu? Kan yang jadi soal adalah kemampuan kita untuk menyiapkan dari hari ke hari kemampuan attacking itu kan dari segi militer itu. Bukan untuk bertahan tapi untuk attack itu. Itu yang kurang dihitung. Yang kedua, tentara itu memang dia harus siap siaga 24 jam. Army readiness itu namanya itu. Termasuk kesehatannya. Jadi kalau kita bilang sekedar sistem persenjataan kita, kalau kesejahteraan prajurit tidak dipikirkan, dan prajurit itu seluruh kehidupan prajurit itu harus dipikirkan negara. Kemarin ada kasus di Sumatera Utara, prajurit masuk ke rumah sakit ditolak. Kan itu negara harus mengatakan berarti kami tidak punya kepedulian terhadap tentara. Tentara itu nggak boleh ditolak. Dia terpaksa ditolak karena rumah sakit militer dipakai juga buat BPJS kan. Karena itu mesti eksklusif tentara kan. Karena setiap saat ada korban, setiap saat tentara itu mesti siap megang senjata tuh. Itu masalahnya dicampur akhirnya. Nah itu yang saya kira harus dibuktikan secara terbalik bahwa pemerintah sebetulnya tidak paham tentang eksklusivitas dari tentara di dalam soal pertahanan itu. Oke, mengenai data tadi yang juga sudah disinggung oleh Prabowo tadi, ABS, apa informasi yang salah katanya diterima oleh Presiden? Iya, tentu aja Prabowo sebagai orang yang mengenal betul dinamika dalam persenjataan, dia tahu, bahkan dia secara intuitif dia tahu wah ini bohong nih informasi yang diberikan. Dan itu tadi diungkapkan dengan gamblang tadi Rocky ya? Dan memang sebetulnya juga Pak Jokowi buat apa ngungkapin data tentara, itu kan data strategis yang boleh diungkapkan. Ya komposisi anggaran belanja ya boleh, tapi dibilang kami udah bikin di sini, kami udah bikin di sini. Kapal selam kami lagi jalan ke sini. Ya itu konyol, itu lawannya tahu dong. Masa Presiden bocorin sendiri strategi perang tuh. Oke, Mas Nusron. Jadi begini ya. Persiapan ataupun langkah yang dilakukan pemerintah selama 4 tahun ini dalam rangka memperkuat sumber pertahanan kita, yaitu tentara kita yang kuat, itu pertama pasti dimulai dari peningkatan kapasitas anggaran, dinaikkan. Lonjakannya tinggi dinaikannya. Nah, kemudian dinaikannya adalah kesejahteraan. Ya kan, renumerasinya dinaikkan. Tinggi sekali. Dalam rangka penguatan basis teritori. Nah, yang ketiga adalah modernisasi alutsista. Jadi tidak hanya sekedar drone ataupun tadi radar untuk mendeteksi bagaimana posisi musuh, tapi juga kapal-kapal, pesawat-pesawat sudah mulai dibelanjakan, didatangkan. Baik melalui anggaran APBN maupun melalui kredit ekspor yang sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan sama Menteri Keuangan. Jadi ini merupakan langkah konkret, tidak sekedar ngomong, tapi langsung diupayakan dalam bentuk belanja. Nah, tapi ini adalah masalah pertahanan keamanan, masalah sistem ini saya setuju yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan kita, supaya kedaulatan kita ini terencana dan terpadu dengan baik dari lawan-lawan yang akan mencoba melakukan invasi itu. Oke. Jadi ini masalah soal invasi juga menarik nih. Ya, ini masalah apa bisa ya? dipersiapkan nanti setelah bukan masalah ya. data yang ABS dan sebagainya. Mungkin Pak Prabowo, mohon maaf kalau soal data ABS itu. Mungkin Pak Prabowo masih mungkin melihat tentara hari ini mungkin seperti tentara pada zaman beliau kali. Ya kan, pada zaman-zaman Orde Baru kali. Kalau tidak percaya pada data yang disajikan oleh tentara, berarti kita tidak percaya pada profesionalisme yang dibangun oleh TNI. Pasca
dui fungsi TNI ini. Justru ketidakpercayaan kepada TNI itu yang Oleh Pak Prabowo. dilihat Saya yakin, kalau saya percaya bahwa hari ini sajian data yang disampaikan oleh tentara, oleh TNI kita udah sangat akurat. Kenapa? Karena memang sekarang makin hari ini makin tentara-tentara kita makin hari yang muda-muda, yang ini makin profesional, makin jauh aware terhadap teknologi dan sebagainya. Sehingga nggak mungkin yang namanya tentara itu bisa dikatakan membohongi atasan atau bagaimana di situ tadi. Karena tingkat profesionalismenya udah beda. Zaman Pak Prabowo jadi tentara dengan zaman hari ini sudah sangat Jadi berbeda. dari segi anggaran, dari segi strategi, dari segi analisa memang sudah on the track sekarang. Mas Nusron, ya? Capture-nya SDM tentara hari ini itu berbeda dengan karakter dan capture-nya SDM tentara pada masa lampau. Dan Pak Prabowo memakai capture lama tadi. Masih membayangkan dalam tentara perdebatan pada ini. zaman beliau gitu loh, yang data ABS dan sebagainya begitu. Nah ini coba kita lihat deh, kalau saya bergaul dengan teman-teman itu sangat berbeda sekali sekarang itunya, profesionalismenya. Jadi nggak tepat dong kalau dibilang Pak Jokowi datanya salah, Pak Jokowi ABS, segala macam orang-orang harus... Enggak, tadi kan nggak nyalakan Pak Jokowi, menyalahkan orang-orang yang lapor kepada Panglima tertinggi Presiden dianggap salah dan sebagainya. Iya. Nah ini sebetulnya bukan masalah itu. Gara-gara laporan, data yang salah jadi strategi dan kebijakannya salah, Rocky. Seperti yang dikatakan Pak Prabowo. Iya, dengan sendirinya. Kan kita mesti filter yang mana data yang seharusnya diucapkan ke publik, yang mana yang disembunyikan. Jadi saya menduga karena ada kampanye maka diberikanlah data yang berlebihan, itu data buat kampanye. Kan itu problemnya, sehingga kubu Pak Prabowo dengan cepat bikin analisis bahwa ini sebenarnya data kampanye, bukan data real kemampuan daya tahan pertahanan bangsa ini. Termasuk daya tahan pertahanan itu terkait dengan invasi, ini juga menjadi salah satu perdebatan Mas Nusron. Tapi nuwun sewu, kita akan break dulu sebentar, kita akan bahas